Welcome to Rokuroren Official Channel. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi hype banget. Soalnya kemarin sempat muncul salah satu anggota dari Seven Great Demon Lord di Digimon Ghost Game. Dan sebelumnya di sini sudah membahas soal Royal Knights di awal didirikannya playlist DigiChat ini. Jadi, kalian tinggal lihat aja videonya dan tanpa berlama-lama lagi, tibalah saatnya untuk membahas tentang Seven Great Demon Lords. Kita akan usahakan pembahasan yang lengkap biar komplit dan juga totalitas demi channel ini. Ikuzo. Digital Gate Open! Seven Great Demon Lords adalah istilah kolektif untuk Digimon tipe iblis terkuat. Biasanya mereka tidak mengganggu satu sama lain, tidak bekerja sama ataupun juga bermusuhan satu sama lain, terlepas dari kepentingan atau perbedaan pendapat mereka. Dan totalnya ada 7 anggota, masing-masing mewakili salah satu dari 7 dosa besar. Mereka semua adalah Digimon tipe Raja Iblis beratribut virus. Mereka dulunya adalah Digimon malaikat peringkat tinggi, terutama di antara makhluk kebaikan. Namun, mereka masing-masing melakukan dosa yang mematikan dan jatuh. Ketika Lu7 menghasut pemberontakan melawan dewa dunia digital bersama dengan Digimon malaikat lainnya yang telah jatuh atau Fallen Angel, mereka dihapus ke Dark Area oleh sistem dunia digital dan disegel di sana sebagai hukuman. Kemudian, mereka terus ada sebagai dosa mematikan. Keinginan yang mereka kejar kemudian menjadi Raja Iblis. Belphemon disegel di bagian terdalam Dark Area. Dan karena kekuatannya yang terlalu besar itu, datanya dimasukkan ke dalam kondisi tidur oleh sistem yang sama, menjadi sleep mode. Dan saat ini, Seven Great Demon Lords adalah bangsawan utama di Dark Area, yang berada di jantung dunia itu, sarang iblis, dan setiap anggota memiliki hak untuk memimpin pasukan Nightmare Soldiers jika mereka menginginkannya. Mereka pun juga mampu menumbangkan siklus reinkarnasi yang dipimpin oleh Anubismon. Alih-alih memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, data korban mereka menjadi darah daging mereka sendiri. Dan di antara Seven Great Demon Lords yang terkuat adalah dikatakan Lu7 Fall Down Mode. Dan juga beberapa anggota mereka menjadi kebal terhadap X program dan digambarkan lebih kuat melawan Digimon dengan X antibody setelah mendapatkan X antibody. Banyak Digimon jahat yang dipindahkan ke Dark Area dapat menantang Seven Great Demon Lord untuk mendapatkan status dan ketenaran, tetapi hanya sedikit yang kembali hidup. Misalnya Dark Knightmon X, mengincar tempat di antara Seven Great Demon Lord. Terlepas dari kekuatan mereka, bagaimanapun Digimon Iblis tertentu lainnya cukup kuat untuk berdiri di luar otoritas mereka, seperti Grand Dracmon yang begitu kuat bahkan Seven Great Demon Lord ini tidak dapat mengganggunya. Terus sini juga ada Gate of the Seven Deadly Sins. Ada lambangnya mereka juga di sini. Terus Tower of the Seven Deadly Sins adalah bangunan yang muncul secara misterius di dunia digital. Di Digimon Collector, menara-menara ini muncul dan mengundang Digimon dengan 7 dosa besar. Meskipun pada akhirnya menara-menara ini runtuh dengan kalahnya Seven Great Demon Lords, justru memanifestasikan menara Ogudomon dan juga dirinya sekaligus yang diturunkan oleh Yggdrasil. Lalu di Digimon World Next Order, menara-menara ini muncul dan dihancurkan oleh sosok bernama Grudgeful Hand. Dan juga ia menghancurkan Dark Area sehingga para Demon Lord mengungsi ke beberapa tempat di dunia digital. Dark Area, untuk ini kita akan bahas secara singkat aja. Dark Area adalah suatu tempat terdalam di dunia digital dan juga dapat disebut sebagai neraka dunia digital itu sendiri. Sebuah tempat yang merupakan kuburan data-data yang terbuang, dan rahasia tentangnya hanya diketahui oleh Grand Dracmon. Setiap dunia digital yang ada memiliki Dark Area mereka masing-masing. Dan tempat ini merupakan tempat data Digimon yang mati karena umur maupun kalah dalam pertarungan dibuang dan dijaga oleh Anubismon. Jika Digimon itu baik, maka dia akan dikembalikan menjadi Digitama. Namun jika jahat, dia akan diantar ke Dark Area olehnya. Tempat ini juga terhubung dengan Cocytus, lapisan terdalam di Dark Area. Tempat tinggal Grand Dracmon, Gulfmon, dan Seven Great Demon Lords. Meskipun ada banyak Dark Area yang terdapat di berbagai dunia digital yang berbeda,
Namun Kokitus hanya ada satu dan menghubungkan seluruh dark area yang ada. Oke, saatnya masuk ke pembahasan profil Digimon yang diutamakan di sini. Kalau begitu kita mulai dari Lucemon aja langsung. Dikatakan telah turun ke dunia digital kuno sejak lama. Ia adalah Digimon malaikat yang berpenampilan seperti anak kecil. Ia terwujud di era di mana dunia digital masih kacau dan konon membawa keteraturan dan juga harmoni. Namun periode kegelapan yang panjang pun tiba karena pemberontakan Lucemon di kemudian hari. Meskipun berpenampilan seperti anak kecil, kekuatan dan kecerdasan yang dimilikinya bahkan lebih Digimon Ultimate. Dikatakan bahwa kemampuan Lucemon kini telah diwariskan dan dibagi di antara Three Great Angels atau Three Archangels ya, saya lupa namanya. Ya udahlah, nanti saya tulis di sini. Jurusnya adalah Grand Cross yang menembakkan 10 bola cahaya super panas yang diatur dalam Shizigi berbentuk salib, yang planet membentuk silang itu loh. Teknik ini memiliki kekuatan melebihi Seven Heavens dari Seraphimon. Dan akhirnya dia kalah oleh 10 Legendary Warriors di masa itu. Lalu ia berubah menjadi Lucemon Fall Down Mode, yang terkuat dari Seven Great Demon Lords. Dia adalah Digimon Raja Iblis yang memiliki keilahian dan keiblisan. Ia memicu pemberontakan di masa lalu yang jauh dan disegel di Dark Area bersama dengan banyak Digimon Raja Iblis yang lainnya. Kekuatannya melebihi para Mega dan dikatakan menyaingi keberadaan yang disebut Dewa. Ia memiliki keberadaan yang kontradiktif. Di satu sisi ia mencintai segala sesuatu, sementara sisi lainnya berusaha menghancurkan seluruh dunia seperti yang dilakukan Iblis. Oleh karena itu, setelah menghancurkan dunia ini, ia bermaksud untuk menciptakan dunia yang benar-benar baru. Jurusnya adalah Paradise Lost, sebuah teknik destruktif di mana setelah meluncurkan lawan tinggi ke langit dengan tarian pukulan yang liar yang menahan anggota tubuh mereka saat mendorong mereka kembali ke tanah dan menghasilkan sihir 3 dimensi, lingkaran sebagai bola kesucian dan kejahatan yang bersinar, yang di dalamnya mengurung lawannya yaitu Dead or Alive. Ketika ditutup dalam lingkaran sihir ini, ia akan membuat semacam rating 50-50 apakah lawannya benar-benar dimusnahkan atau menderita kerusakan yang besar. Jadi nyawanya digacha guys. Kemudian dia punya X antibody. Meskipun dia adalah tipe Raja Iblis, ketika mendapatkan X antibody ini, 6 pasang sayap emasnya bersinar sangat ilahi seperti tipe malaikat. Dan tidak hanya penampilannya jauh melampaui Lucemon yang lama, tetapi juga kekuatan dan kecerdasannya, dan telah disublimasikan menjadi makhluk sempurna yang bahkan melampaui dewa. Setelah memperoleh kebijaksanaan dan kekuatan tertinggi untuk melakukan apa saja sesuka hati, Lucemon memerintah di dunia digital sebagai inkarnasi dari kehancuran dan penciptaan. Jurusnya mengatur 10 bola cahaya yang sangat panas dalam Shizigi berbentuk salib dan menembakkan cahaya pemusnahannya, yaitu Seven Divine Cross. Digimon yang menderita dan mati karena teknik ini dikatakan di Chikor mereka diserap ke dalam Crown of Pride dan berubah menjadi daging dan darah Lucemon. Kemudian Lucemon Satan Mode adalah wujud terakhir Lucemon. Dia membawa Crowns of the Seven Deadly Sins di atas kepalanya, yaitu simbol 7 Demon Lord itu sendiri. Dan memegang bola kegelapan Gehenna yang menyerap semua serangan. Semua serangan dibatalkan sebelum mencapai Gehenna, dan dikatakan bahwa dunia akan binasa saat Lucemon mengambil bentuk ini. Namun, bentuk asli Lucemon yaitu Lucemon larva ada di dalam Gehenna, dan keberadaannya dikatakan sebagai lambang niat jahat Lucemon. Dan juga Satan Mode tidak lebih dari bayangan Lucemon. Oleh karena itu, tidak peduli berapa kali Satan Mode diserang, serangan itu tidak akan mencapai wujud aslinya, Lucemon larva. Jurusnya adalah api kehancuran yang memurnikan segalanya, yaitu Purgatorial Flame. Dan juga Divine Atonement, yaitu cahaya pemusnahan yang ditembakkan dari ketujuh crown atau mahkotanya itu sendiri. Kita turun lagi satu tingkat ke dosa tertinggi kedua, Leviamon, monster terkuat yang ada di dunia digital. Dia disebut binatang iblis karena teror dari kekuatan luar biasa yang dimiliki monster ini dan dihitung sebagai salah satu dari Seven Great Demon Lords. Monster yang besar ini dikatakan memiliki rahang raksasa yang dapat menenggak bahkan dunia digital sekalipun. Dilaporkan tidur di kedalaman Net Ocean terdekat dengan Dark Area. Dan jika dibangunkan, ia akan membenci Digimon manapun di atasnya. Dan akan menyebabkan Digimon Raja Iblis lainnya dan bahkan Digimon Malaikat lari ketakutan. Namun, karena keberadaan batasan Digimon didekodekan, ia sendiri tampak mirip dengan ketiadaan. Dan dikatakan bahwa ia membangun fondasi eksistensi kejahatan di dunia digital. Jurusnya adalah Rostrum, yaitu menghancurkan segalanya dengan rahang yang besar ataupun menembakkan laser dari mulutnya kalau di Digimon Cross War sebagai Digimemori, dan memotong semuanya dengan ekor yang panjang yaitu Cauda.
Versi X antibodinya menumbuhkan lengan sayap di punggungnya dan memperoleh kemampuan untuk terbang dengan menyemburkan energi berlebih. Daratan, laut, dan udara telah menjadi tempat makan bagi Leviamon, di mana ia akan mencoba melahap segalanya. Jurusnya adalah Cauda Mortifera, yaitu menusuk musuhnya dengan ekornya yang berbentuk tentakel sekaligus, dan juga mengunyah lawan dengan 3 rahangnya yang terbelah, yaitu Rostrum Triadens. Dan juga ketika energi iri hati yang terkandung dalam Leviamon mencapai puncaknya dan Crown of Envy bersinar, ia melepaskan petir yang sangat kuat dari ketiga tanduknya, yaitu Seventh Lightning, yang dikatakan dapat menenggelamkan benua ke dalam lautan. Turun lagi ke dosa terbesar ketiga, yaitu Demon. Demon adalah Digimon Raja Iblis yang memimpin banyak Digimon Iblis dan Malaikat Jatuh. Seperti Devimon, Demon pada awalnya adalah Digimon Malaikat yang berperingkat sangat tinggi, namun karena mengamuk dalam kemarahan atau pemberontakan melawan kebaikan di dunia digital, ia dihapus ke dalam Dark Area atau kuburan data yang dihapus. Ia telah bersumpah untuk suatu hari menaklukkan dunia digital sebagai balas dendam terhadap keberadaan kebaikan, dan juga merencanakan untuk diam-diam menghidupkan kembali Super Ultimate Digimon, yaitu Arcadimon, yang memimpin pemberontakan dan merupakan yang terkuat di antara Mega. Jurusnya adalah Flame Inferno, api neraka bersuhu super tinggi. Mereka yang terkena teknik ini akan terbakar habis hingga tanpa bekas sekalipun. Lalu setelah mendapatkan X antibody, Crown of Red terwujud di atas kepalanya. Jadi Demon sekarang meningkatkan kekuatannya semakin kemarahannya tumbuh. Dikatakan bahwa ketika kemarahan itu melebihi batasnya, kekuatan yang bahkan melebihi Super Ultimate Digimon pun meledak. Jurusnya adalah menembakkan laser gravitasi super dari bahu dan sebagian perutnya, menghapus semua di sekelilingnya dan mereduksinya menjadi abu, yaitu Seven Graviton. Dan teknik rahasia terakhir di mana dia berubah menjadi dewa iblis berkobar yang diselimuti oleh Flame Inferno, yaitu Inferno Burst. Akan sulit bahkan bagi Royal Knights untuk menghentikan iblis ini begitu dia berubah menjadi dewa iblis dengan Crown of Wrath yang berkobar meledak menjadi api yang membara. Belum lagi ada juga Demon Super Ultimate yang sepertinya kekuatannya kalah dari X antibody-nya ya. Raja Iblis Super Ultimate yang mengendalikan perasaan marah dan sedih, membawa Dark Virus. Dia dapat dengan bebas memanipulasi emosi Digimon lainnya karena ia memiliki kekuatan atas komposisi datanya, yaitu 0 dan 1. Pada titik ini, virus telah disempurnakan hingga bahkan dapat membatalkan kekuatan suci Digimon manapun. Jurusnya adalah Dark Spreader yang menghempaskan Dark Virus untuk memberi damage pada musuh dan manipulasi emosi. Kekuatan ini sempat menyegel kemampuan Ulforce yang menggunakan emosi positif untuk mengaktifkannya. Lalu Algol's Flame menembakkan bola api raksasa dari mulutnya ke musuh. Lalu dosa terbesar keempat, Belpemon SM atau Sleep Mode, Digimon Raja Iblis yang dikatakan disegel di bagian terdalam Dark Area. Karena kekuatan yang dimilikinya terlalu besar, datanya dikatakan telah ditidurkan oleh sistem dunia digital itu sendiri. Meskipun kebenarannya tidak pasti, karena tertidur lelap, ia tidak dapat melepaskan serangannya sendiri. Tetapi ia dapat menimbulkan kerusakan pada Digimon hanya dengan mengoroknya saja. Dan karena alasan itu tidak akan mudah menyerang Belpemon Sleep Mode dalam tidurnya. Jurusnya adalah Eternal Nightmare yang dipanggil dengan ngoroknya yang damai itu. Dan juga api hitam yang dilemparkan dari rantai yang melingkari tubuhnya itu Lamphrantus. Eternal Nightmare akan menjanjikan tidur abadi jika kamu kurang tidur. Jadi kau akan tidur selamanya jika terkena jurus ini. Belpemon Rage Mode. Dikatakan bahwa Belpemon terbangun dari tidur abadinya sekali dalam 1000 tahun dan mendapatkan kembali bentuk alaminya. Ketika Belpemon terbangun dari tidurnya, Belpemon berubah menjadi inkarnasi kemarahan, dan apapun yang memasuki bidang penglihatannya menjadi target kehancuran. Dikatakan bahwa hanya dengan menderita rawangan Belpemon Rage Mode saja, Digimon Ultimate ke bawah akan memiliki data yang hancur dan mati seketika. Dan bahkan Digimon Mega pun tidak dapat melarikan diri tanpa terluka. Jurusnya adalah Lamphrantus, api hitam yang dilemparkan dari rantai yang melilit tubuhnya. Dan juga serangan tebasan yang dilepaskan dari cakarnya, yaitu Gift of Darkness yang dibalut oleh api neraka. Selain itu, data Digimon yang dilenyapkan oleh Digimon yang dinobatkan sebagai Seven Great Demon Lords tidaklah bereinkarnasi, melainkan dikirim ke pusat Dark Area dan menjadi darah dan daging para Demon Lords ini sendiri. Kemudian setelah mendapatkan X antibody, impuls destruktifnya semakin meningkat dan nalurinya semakin tajam.
Ia akan sepenuhnya menghancurkan mereka yang ingin dihancurkannya. Ia pertama-tama akan mengincar dan secara brutal menghancurkan Digimon yang bertindak sebagai pancaran harapan bagi pasukan lawan, menghancurkan hati penuh harapan dari seluruh faksi musuh. Ia kemudian terus menggempur pasukan lawan yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung, sampai puas dan menghancurkan musuh-musuhnya. Jurusnya adalah menyebabkan Crown of Sloth meluap dengan kekuatan dan menembakkan gelombang energi merah dari cakarnya pada output maksimum, yaitu Seventh Penetrate. Tingkat kelima, yaitu Barbamon. Sebagai Digimon Raja Iblis yang berpenampilan seperti pria tua berjanggut panjang, dia adalah salah satu dari Seven Great Demon Lords yang menghuni Dark Area, jantung Dark Area, sarang iblis, dan memanipulasi Digimon Malaikat Jatuh untuk menjalankan seluruh kejahatannya. Ia terobsesi dengan semua harta yang ada di dalam network. Jadi karena ketamakan dan terlepas dari caranya, ia memiliki kepribadian yang kejam dengan keserakahan yang akan membunuh Digimon hanya untuk sepotong harta saja. Ia adalah perencana paling terkemuka dan paling licik dari Seven Great Demon Lords, dan dapat dengan mudah memanipulasi Digimon Mega seperti Deathmon selain Fallen Angel Digimon. Jurusnya adalah menggunakan tongkat iblisnya, yaitu Deathlure, untuk menggoda Digimon menuju neraka hidup yang tidak terhindarkan, mengubahnya menjadi kejahatan, dan juga satu lagi, melepaskan semua energi jahat Dark Area sekaligus sebagai ledakan suhu ultra tinggi yang membakar segalanya tanpa jejak, yaitu Pandemonium Lost. Selain itu, jurus Belial Farm Demon, yaitu Pandemonium Flame, hanya melepaskan sebagian kecil dari energi ini. Lalu setelah mendapatkan X Antibody, ia telah menyatukan tongkat iblis Deathlure dengan lengan kanannya untuk menghubungkannya langsung ke kekuatan iblisnya, dan sekarang dapat mengontrol lebih banyak teknik licik. Jurusnya adalah Seven Jewel Rise, mengubah Digicore musuh yang diambil dengan tangan kanannya menjadi permata menggunakan Crown of Greed. Permata semakin bersinar semakin kuat Digimonnya, sehingga menilai apakah mereka layak untuk dilawan. Pancaran Crown of Greed yang terwujud dari tangan kanannya adalah bukti kekuatannya, dan merupakan koleksi berharganya. Jadi seperti itu ya, memang melambangkan keserakahan ya. Lalu, kita turun ke tingkat ke-6, Beelzebumon, Digimon Raja Iblis yang meski memiliki kekuatan untuk memimpin banyak Digimon Iblis, dia terus hidup dan bertindak secara mandiri. Sebagai salah satu dari Seven Great Demon Lords, dikatakan bahwa ia bisa berdiri di puncak pasukan kegelapan, Nightmare Soldiers, jika peduli, meskipun juga dikatakan bahwa ada Digimon Raja Iblis yang melampaui bahkan Beelzebumon. Dia mengendarai mesin tipe sepeda motor raksasa itu Behemoth, dan menggunakan senapan kesayangannya Berenjena. Meskipun kepribadiannya kejam dan tanpa ampun, ia juga sangat sombong, sehingga dia tidak akan pernah menyerang yang lebih lemah darinya. Gerakan khasnya atau jurusnya adalah Darkness Claw, yaitu menggunakan cakar yang tajam ke atas kepala dan kemudian memotong lawannya berkeping-keping. Lalu menembakkan senapan kembarnya dengan cepat, yaitu Double Impact. Ini senapan shotgun ya teman-teman. Dan juga X Antibody. Sebagai hasil dari data Beelzebumon yang ditulis ulang oleh X Antibody, ia diberikan kemampuan untuk memanggil El Evangelio, api merah dari dunia bawah atau Dark Area itu sendiri, yang mampu mengubah bentuknya sesuka hati. El Evangelio adalah nyala api yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman dan menawarkan keselamatan bagi jiwa orang berdosa yang jatuh ke Dark Area. Menjadi tipe Raja Iblis, Beelzebumon akan sepenuhnya dimusnahkan oleh api dalam keadaan normal, termasuk Digicore-nya. Namun, setelah mengasimilasi X Antibody ke dalam tubuhnya, Beelzebumon telah mampu menekan keinginan El Evangelio dan mengendalikannya seolah-olah itu adalah kekuatannya sendiri, tanpa dibakar oleh mereka. Gluttony Flare-nya adalah jurus di mana ia menembakkan El Evangelio dari Berenjena sebagai peluru ajaib, membakar data tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah api itu sendiri menelan seluruh tubuh musuhnya. Selanjutnya, ia memperoleh Seven Full Cluster, di mana ia memadatkan kekuatan Gluttony Flare ke dalam Crown of Gluttony dan menembakkannya sebagai satu tembakan. Jadi memang X Antibody dari Demon Lords ini rata-rata mengerikan sekali kekuatannya, teman-temanku sekalian. Kemudian Beelzebumon Blast Mode adalah Raja Iblis pamungkas yang meningkatkan kekuatan dan semangatnya hingga batas maksimalnya. Alih-alih berkembang dalam kejahatan, ia justru mempertahankan kondisi mental yang stabil dan lebih tenang. Dan tiga matanya yang dulu berwarna merah berubah menjadi hijau. Ia biasanya menunjukkan kekuatan dan kecepatan yang tak tertandingi. Dan 4 sayap hitam legam tumbuh dari punggungnya. Dapat dikatakan bahwa sebelum Beelzebumon mengambil sosok ini, lawannya udah nggak ada lagi. Lengan kanannya terintegrasi dengan blasternya, dan menembakkan gelombang energi yang kuat untuk menghancurkan segalanya menjadi atom.
Jurusnya adalah menembakkan gelombang destruktif dari blaster di lengan kanan yaitu Death Slinger, dan gambar lingkaran sihir di depannya, lalu menembakkan gelombang destruktif ke tengahnya yaitu Chaos Flare. Ini adalah Digimon favoritnya Rokuroren ya. Kemudian kita masuk ke dosa yang paling dekat dengan permukaan, yaitu dosa ke-7 yang paling mudah dimaafkan, yaitu Lilithmon. Sebagai Digimon Raja Iblis yang memiliki penampilan seorang wanita, dia adalah salah satu dari Seven Great Demon Lords. Diperkirakan bahwa dia adalah jenis Digimon yang sama dengan Ovanimon pada awalnya, tetapi jatuh dari surga dan akhirnya dikenal sebagai Dewi Kegelapan. Ia membingungkan lawan-lawannya dengan penampilan yang sangat menawan, dan dikatakan bahwa mereka yang termakan oleh godaannya selalu diberikan kematian. Reputasinya sebagai Dewi Kegelapan memanglah pantas, karena ia menawarkan kemurahan hati terhadap kejahatan, tetapi hanya kemarahan yang kejam terhadap kebajikan. Nazar Nail di lengan kanannya merusak semua yang disentuhnya. Jurusnya adalah mengutuk lawan dengan nafas kegelapan yang membusukkan tubuh dan data mereka. Bisa juga berbentuk kekuatan gelap yang dilepaskan dari lingkaran sihir, yaitu Phantom Pain. Dikatakan bahwa jika seseorang terkena kutukan ini, data mereka menghilang dari ujung tubuh mereka dan mereka menderita sakit bahkan saat mati. Lalu setelah mendapatkan X antibody-nya, ia mendapatkan X Evolution karena obsesinya pada kecantikan. Lilithmon memperoleh tubuh yang muda dan mempesona. Konon penampilannya memikat setiap orang yang melihatnya, langsung mengubahnya menjadi bonekanya. Lilithmon, yang mencapai kecantikan tertinggi, telah berubah menjadi Dewi Kematian yang mengerikan karena kapasitasnya yang murah hati. Jurusnya adalah Seven Fascinate, mengeluarkan kekuatan dari Crown of Lust untuk mengendalikan orang lain dalam jangkauan yang luas. Digimon yang telah berubah menjadi boneka memiliki kekuatan mereka ditarik hingga keluar batas mereka, menyebabkan kematian mereka setelah dikendalikan. Lilithmon sendiri menyaksikan dengan senang saat cahaya mereka bersinar dan memudar di saat lahir mereka. Bahkan Lilithmon yang dosanya paling dapat diampuni saja bisa memiliki kekuatan semengerikan itu ya. Dan lalu, ke-7 Demon Lord ini dapat menyatu dan membentuk entitas yang lebih mengerikan lagi, yaitu Ogudomon. Ogudomon adalah super Demon Lord unik yang memiliki 7 kaki dan mata, serta mata ke-8. Karena ia mencakup seluruh dosa dunia digital, dan terlebih lagi ia adalah personifikasi misterius dengan kemampuan untuk menebus mereka semua. Kekuatan Digimon bahkan dengan sedikit saja kejahatan dapat diimbangi, dan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Ogudomon, jurusnya berjalan liar mengejar nafsunya sendiri, yaitu Oratio Grandiloquia. Wah, ini seperti nama sihir di Harry Potter ya, belibet sekali gitu. Dan gelombang kecut yang dimainkan dari mulutnya, Katedral. Dan juga menghancurkan lawannya dengan kaki raksasanya itu Gradus. Lalu setelah mendapatkan X antibody, baik pikiran jahat dari Seven Great Demon Lord dan juga dorongan destruktifnya telah diperkuat lebih jauh lagi oleh X antibody. Dan kekuatan yang keluar darinya mampu menyebabkan dunia digital runtuh hanya dengan eksistensinya saja. Keenam lengan dan kepalanya telah berubah menjadi bilah tentakel yang diberkahi dengan kemampuan masing-masing dari Seven Great Demon Lord. Dan akan mencoba membasmi apapun yang mendekati mereka, terlepas dari apakah mereka itu teman ataupun musuh. Jurusnya adalah mengubah 6 lengannya menjadi tombak raksasa, dan menembakkan sinar yang akan menghapus semua yang disentuhnya, yaitu Destiny Death Destruction atau Death 3. Lalu tambahan sedikit, di atas tubuh Ogudomon selain ada Crown of the Seven Deadly Sins, juga ada pedang tertancap di setiap kakinya, dengan bentuk menyesuaikan para member Seven Great Demon Lords itu sendiri. Kira-kira bentuknya seperti ini. Masing-masing juga menyimpan kekuatan dari Seven Great Demon Lords. Di Digimon Chronicle X, pedang-pedang ini juga dapat digunakan oleh para Diaboromon X setelah mereka menyerap data dari Seven Great Demon Lords dalam wujud X antibody mereka untuk melawan Royal Knights. Dan kemudian mereka menyatu menjadi Ogudomon X antibody. Dan terakhir, sebagai penutup kita akan bahas tentang True atau Original Seven Great Demon Lords. Menurut Mikagura Mirei, Seven Great Demon Lords adalah konstanta multiversal. Mereka ada di seluruh multiverse. Dan semua yang kita lihat di franchise selama ini hanya sebagian kecil dari Seven Great Demon Lords yang asli. Mereka ada di semua alam semesta paralel karena kekuatan yang mereka miliki. Kehendak alam semesta tidak bisa membiarkan makhluk luar biasa kuat seperti mereka ada. Jadi mereka tersebar di multiverse untuk melemahkan kekuatan mereka. Ini adalah semacam segel, dan dengan berada di setiap dunia, kekuatan mereka pun tersebar. Fenomena ini digambarkan sebagai penyediaan alam semesta, atau Providence of the Universe. Sebuah sistem yang tidak dikelola oleh siapapun dan berfungsi secara alami.
Lokalisasi bahasa Inggris resmi dari game menjelaskan hal ini karena setiap Demon Lord membagi eksistensi mereka sebagai metode perlindungan diri. Pecahan eksistensi mereka terhubung satu sama lain dan ketika salah satu avatar mereka dikalahkan, kekuatan mereka akan dikirim ke semua avatar lain melalui multiverse. Tidak peduli berapa kali mereka dikalahkan, mereka akan selalu kembali selama masih ada dosa. Salah satu masalah mengalahkannya adalah salah satu masalah mengalahkan salah satu anggotanya adalah bahwa orang yang mencoba menghadapi salah satu dari Seven Great Demon Lords melakukan dosa, dan segera setelah pertarungan melawan Seven Great Demon Lords, maka yang menghadapi mereka akan dihukum. Maksudnya jika sampai mereka dikalahkan, mereka akan dihukum oleh sistem dunia digital. Mereka akan menderita karma dalam keadaan tertentu. Dikatakan juga bahwa mereka di atas segala magic Digimon yang tertinggi dari yang tertinggi. Mengerikan sekali ya. Dan sebenarnya mau bahas soal non-existent dan abstrak existence dari Seven Great Demon Lords, tapi kita simpan buat nanti aja karena yang punya kemampuan ini tuh nggak cuma Seven Great Demon Lords aja, jadi biar sekalian aja gitu. Dan juga bahaya buat durasi videonya teman-teman. Oke, sekian dulu. Kira-kira seperti itulah pembahasan mengenai Seven Great Demon Lords. Jadi bagaimana soal pembahasannya? Tuliskan di kolom komentar siapa aja Seven Great Demon Lords favorit kalian. Kalau saya sih udah jelas Lucemon dan juga Belzebumon sih. Memang bentuknya keren sih. Enggak, Lucemon nggak terlalu sih. Paling Belzebumon doang. Selain itu juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya di video kali ini. Lalu jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata, Rokuroren pamit undur diri. Hei, Rokuroren Otskare. See you. この番組はご覧のスポンサー